panduan singkat i'tikaf, amalan sunnah Nabi SAW di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sahabat, i'tikaf secara bahasa artinya menetap pada sesuatu. Sedangkan secara istilah, i'tikaf adalah menetap di masjid dengan tata cara yang khusus dan disertai dengan niat i'tikaf. Nabi SAW biasa beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam." Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf pada bulan Ramadan selama 10 hari. Falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yauman. Namun pada tahun wafatnya beliau beriktikaf selama 20 hari. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful 'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'di." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan hingga wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian istri-istri beliau pun beriktikaf setelah kepergian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian iktikaf haruslah dilakukan di masjid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 187, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Dan janganlah kamu mencampuri mereka sedangkan kamu sedang beriktikaf di masjid. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, para ulama sepakat bahwa disyariatkannya melakukan i'tikaf adalah di masjid, termasuk wanita. Ia pun boleh melakukan i'tikaf sebagaimana laki-laki dan tidak sah jika dilakukan bukan di masjid. Kemudian muncul perbedaan pendapat antara para ulama. Apakah masjid yang bisa digunakan untuk i'tikaf adalah harus masjid jami yang biasa digunakan untuk sholat Jum'ah, atau boleh di masjid mana saja selama di dalamnya ditunaikan sholat 5 waktu secara berjamaah? Imam Malik mengatakan bahwa i'tikaf boleh dilakukan di mana saja asal ditegakkan di dalamnya sholat 5 waktu. Namun Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mensyaratkan bahwa masjid yang digunakan haruslah merupakan masjid yang biasa digunakan untuk sholat Jum'ah, sehingga orang yang beriktikaf tidak perlu keluar masjid ketika hendak menunaikan sholat Jumat. Kenapa beriktikaf disyaratkan harus di masjid yang ditegakkan di dalamnya sholat berjamaah? Ibnu Qudamah kemudian menjelaskan, sholat berjamaah merupakan kewajiban bagi laki-laki. Jika seorang laki-laki beriktikaf tidak dilakukan di masjid yang ditegakkan di dalamnya sholat berjamaah, maka bisa menjadi 2 dampak negatif. Yang pertama, dia akan meninggalkan sholat berjamaah yang hukumnya wajib. Dan yang kedua, jika ia ingin sholat berjamaah, maka ia akan terus-menerus keluar dari tempat beriktikaf untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Padahal maksud daripada iktikaf adalah untuk menetap dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bolehkah perempuan atau wanita melakukan iktikaf di masjid? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan wa idza shallal ghadata dakhala makanahu alladhi i'takafa fi qala fasta'dhanathu Aisyah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf pada bulan Ramadan. Apabila selesai dari salat subuh, beliau masuk ke tempat khusus iktikaf beliau. Yahya bin Sa'id berkata, kemudian Aisyah radhiyallahu anha meminta izin untuk bisa beriktikaf bersama beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengizinkannya. Masih dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful 'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'di." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan hingga wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beriktikaf setelah kepergian beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun wanita boleh beriktikaf di masjid dengan 2 syarat. Yang pertama, haruslah ia meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Dan yang kedua, tidak menimbulkan fitnah.
godaan bagi laki-laki. Sehingga wanita yang beriktikaf harus benar-benar menutup auratnya dengan sempurna dan juga jangan menggunakan wewangian. Selanjutnya, berapa lama durasi waktu yang dibutuhkan untuk beriktikaf di masjid? Para ulama bersepakat bahwa iktikaf tidak ada batasan waktu maksimalnya. Namun mereka berbeda pendapat terkait berapa waktu minimal untuk dikatakan sudah beriktikaf. Sebagian ulama mensyaratkan bahwa iktikaf haruslah disertai dengan puasa. Berarti waktu minimalnya adalah sehari. Ulama lainnya berpendapat boleh dikurang dari sehari. Namun disyaratkan tetap harus disertai dengan puasa. Imam Malik mensyaratkan minimal 10 hari. Namun dalam riwayat lainnya, Imam Malik mensyaratkan minimal 1 atau 2 hari. Kemudian ada juga sebagian ulama yang berpendapat tidak mensyaratkan puasa dan waktu minimal beriktikaf adalah selama ia sudah berada di masjid, berdiam diri di masjid, maka ia sudah bisa dikatakan sudah beriktikaf. Dan jumhurul ulama atau mayoritas ulama mengatakan bahwa iktikaf tidak ada batasan waktu minimalnya. Artinya boleh dilakukan walaupun hanya sesaat, baik itu di malam hari ataupun di siang hari ketika ia berpuasa. Al-Mardawi rahimahullah mengatakan, waktu minimal dikatakan iktikaf pada iktikaf sunnah atau iktikaf mutlak adalah selama disebut berdiam diri di masjid walaupun hanya sesaat, maka dia sudah disebut dengan beriktikaf. Dan selanjutnya, apa saja hal-hal yang dapat membatalkan iktikaf? Ada 2. Yang pertama, ia keluar dari masjid tanpa ada alasan syar'i atau tanpa kebutuhan yang mubah dan mendesak. Yang kedua, iktikaf dikatakan batal ketika seseorang melakukan hubungan suami istri atau melakukan jima. Dan selanjutnya, kemudian apa saja yang harus dilakukan ketika beriktikaf? Ketika beriktikaf, hendaklah agar memperbanyak dan menyibukkan diri dengan melakukan amal ibadah dan ketaatan. Seperti berdoa kepada Allah, berzikir, bersolawat kepada Nabi, membaca dan mentadabburi Al-Quran dan hadis, melakukan salat sunnah dan sebagainya. Dan dimakruhkan menyibukkan diri dengan perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Berikutnya, kapan waktu yang tepat untuk memulai i'tikaf? Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ay ya'takifa shallal fajr thumma dakhala mu'takafahu." Jika beliau Rasulullah alaihi wasallam ingin beriktikaf, beliau memulainya dengan salat subuh dulu, kemudian masuk ke tempat i'tikafnya. Muttafaqun alaihi. Sahabat, dalam hadis ini menunjukkan bahwa disunnahkan masuk ke tempat i'tikaf setelah sholat subuh pada hari ke-21. Dan ini pendapat dari Imam Ahmad. Namun jumhurul ulama mengatakan bahwa orang yang beriktikaf dimulai pada malam ke-21 sebelum matahari tenggelam. Sebagaimana hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana atakafa ma'i falya'takifil ashrul awakhir." Barang siapa yang ingin beriktikaf bersamaku, maka hendaklah ia beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang namanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan berarti dimulai dari malam ke-21 dari bulan Ramadan, yaitu saat tenggelamnya matahari pada hari ke-21 atau setelah 20 hari melakukan puasa. Setelah berbuka puasa maka masuk ke malam ke-21. Pendapat jumhur ulama ini dinilai lebih kuat karena ada 2 alasan. Yang pertama, di antara maksud dari i'tikaf adalah untuk meraih Lailatul Qadar. Dan malam tersebut dimulai pada malam ke-21. Dan yang kedua, i'tikaf sebelum matahari tenggelam pada malam ke-21 berarti ia bisa mendapatkan 10 malam terakhir secara sempurna. Hal ini berbeda apabila mulai i'tikaf setelah sholat subuh pada hari ke-21. Sahabat yang berbahagia, itulah sekilas terkait panduan singkat i'tikaf. Dan semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk dapat menunaikan salah satu sunnah Rasulullah SAW yang biasa dilakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yakni beriktikaf. Dan semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kita semua malam Lailatul Qadar, yaitu satu malam yang nilainya lebih baik daripada melakukan kebaikan selama 1000 bulan. Wallahu a'lam bishawab.